خلقه بفضله وكرمه وخذل من شاء من خلقه بمشيئته وعدله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شبيه ولا مثل ولا ند له ولا حد ولا جثة ولا أعضاء له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإني أوصيكم نفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. Shadaqallahu azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak luput-luputnya dari mulut para ustaz kita, dari lidah guru-guru kita, dari lidah orang-orang sekitar kita, mengajak kita selalu untuk mensyukuri atas segala nikmat yang Allah telah berikan kepada kita sebagai hambanya. La in syakartum la azidannakum. Kita sebagai hambanya tidak pernah diminta oleh Allah, tidak pernah diminta oleh Allah untuk membayar segala nikmat yang diberinya. Akan tetapi hanya Allah ingin dari kita hambanya. La in syakartum, kita harus bersyukur atas nikmat yang dianugerahi Allah. La azidannakum, balasan daripada kita bersyukur atas nikmat itu, kita akan ditambah nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wala in kafartum, apabila kita mengkufuri nikmat yang telah Allah berikan, maka inna adzabi lasyadid. Ini sebuah kalimat, sebuah ayat yang sangat halus bahasanya, tapi sangat pedih balasannya. Sesungguhnya azabku, kata Allah, sangatlah pedih. Bagi siapa? Bagi orang yang mengkufuri nikmatku. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau rela berkorban, meneteskan darah ketika penduduk Taif melemparnya dengan batu, hingga darah beliau keluar dari dahinya demi memperjuangkan agama Islam, agama yang kita anut sekarang. Makanya sekarang kita bisa menikmati indahnya beriman kepada Allah berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat kelak, pendengaran kita, penglihatan kita, dan hati kita akan dihisab. Bahkan seluruh anggota badan kita semuanya akan dihisab di hari akhir kelak. Hati adalah pusat segala manajemen anggota tubuh kita. Hati manusia bisa menjadi bersih, bahkan hati
bisa menjadi kotor. Hati yang bersih adalah hati yang senantiasa berzikir, mengingat Allah, mengingat bahwa dirinya hina di hadapan Allah, dan bersih daripada penyakit-penyakit yang menggerogoti hati tersebut. Sedangkan hati yang kotor adalah hati yang senantiasa diisi dengan rasa dengki, rasa hasud, rasa iri kepada makhluk selain kita. Hati yang kotor, terutama dalam hal ini, adalah hati yang diisi, yang dikotori dengan sikap sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi tentang takabur. Salah satu penyakit hati yang dapat mengotori hati kita adalah takabur, yaitu sombong. Sombong kepada Allah, sombong kepada sesama manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Takabur sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hadis riwayat Muslim. Takabur itu, sabda Nabi Muhammad, adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Berdasarkan hadis ini, takabur dibagi ke dalam dua jenis. Takabur yang pertama adalah orang yang menolak kebenaran yang disampaikan orang lain kepadanya, padahal ia tahu kebenaran yang disampaikan orang tersebut kepada dirinya adalah memang benar, tapi karena gengsi, karena sifat sombong dalam dirinya, merasa orang yang menasihatnya itu adalah orang yang muda daripadanya, orang yang umurnya muda daripadanya, maka nasihat tersebut terkunci, terhalang oleh sifat hati yang sombong dari orang macam ini. Kita lihat seperti Fir'aun pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun telah ditunjukkan, telah ditampakkan banyak sekali mukjizat kenabian Nabi Musa alaihissalam. Dia mengakui, tapi di dalam hatinya dia tidak mau menerima apa risalah yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Karena apa? Karena hatinya telah dikotori dengan sikap takabur. Kita lihat Bani Israel yang banyak dicantumkan nama kaum itu dalam Al-Quran. Kaum yang mana selalu mendapatkan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Nah, Bani Israel tetap tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika Nabi Musa alaihissalam, yang mana pengikutnya itu kaum Bani Israel. Mereka lepas dari kejaran tentara Fir'aun. Mereka diberikan oleh Allah mukjizat, mereka diberikan Allah makanan dari langit, tapi mereka tetap meremehkan, tetap tidak mau menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Pada masa Rasulullah, kita lihat Abu Lahab dan dedengkot kafir Quraisy, mereka telah percaya, tahu bahwasanya Al-Quran itu mukjizat Allah, bukan karangan biasa, bukan puisi, bukan prosa, tetapi karena hati mereka yang telah kotor oleh sikap takabur, maka mereka tidak mau menerima apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jenis takabur yang kedua adalah orang yang selalu menganggap dirinya memiliki keistimewaan, yang selalu menganggap dirinya lebih, yang selalu menganggap dirinya kaya, yang selalu menganggap dirinya ganteng, cantik, lebih daripada orang lain. Padahal apalah daya, kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala.
jabatan itu karena Allah Subhanahu wa taala, ganteng karena Allah Subhanahu wa taala. Itu ciptaan Allah, bukan untuk disombongkan, bukan untuk ditakaburkan. Hadirin yang sobat sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan orang lain terkadang kita lihat bukan hanya orang kaya saja yang bisa merendahkan, bukan hanya orang yang berpangkat saja yang bisa merendahkan, bahkan orang miskin pun bisa merendahkan orang lain. Seorang ayah yang selalu merendahkan anaknya, ayah seperti ini tidak sadar bahwasanya hatinya telah tergerogoti oleh sikap takabur. Kita tidak tahu kalau anak kita lebih baik daripada kita, kalau anak kita lebih bagus adabnya, akhlaknya daripada kita. Kadang-kadang kita sebagai suami selalu meremehkan istri kita. Kita tidak tahu bahwasanya kita sebagai suami telah ternodai oleh sikap takabur. Takabur kepada siapa? Meremehkan istri kita. Padahal kita pun harus mendengarkan apa yang dikatakan istri kita kalau itu baik untuk diri kita. Dari hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusaffir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Yang artinya, wahai manusia, janganlah engkau berpaling dari mereka yang bersifat sombong. Menghadaplah kepada mereka dengan mukamu. Jangan pernah engkau hadapkan kepada mereka separuh bagian mukamu dan pipimu, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bersikap congkak dan sombong. Wala tamshi fil ardi maroha. Untuk apa kita berjalan di muka bumi ini dengan mendongakkan kepala kita kalau gunung tidak bisa kita daki seluruhnya? Untuk apa kita mengangkat pundak kita berjalan di muka bumi ini kalau lautan yang luas tidak semua bisa kita selami? Untuk apa kita membanggakan pangkat setebal apapun kalau semua tanah di dunia ini tidak bisa kita kuasai? Kita lihat banyak takbir, banyak ibrah, banyak contoh yang dapat kita lihat dari orang-orang yang sombong. Qarun yang pada dahulunya seorang yang miskin, seorang yang tidak punya apapun, dia selalu berdoa kepada Allah memohon kekayaan. Allah kabulkan permohonannya. Allah kabulkan permohonannya. Allah karuniakan harta yang berlimpah kepadanya. Apa yang terjadi dengan kekayaan yang diberikan Allah? Qarun lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun lupa dengan apa yang telah ia perjuangkan selama ini. Akhirnya sifat takabur daripada Qarun ini yang telah mengotori hatinya. Dan lihat apa balasan Allah kepada orang seperti Qarun ini. Allah tenggelamkan semua hartanya, Allah tenggelamkan semua istananya, bahkan harta-harta emas yang berlimpah di gudangnya pun tidak bisa Qarun untuk melindunginya, tidak bisa Qarun untuk menjaganya. Kita lihat Fir'aun yang ketika itu sombong mengejar Nabi Musa alaihissalam, mengaku dirinya Tuhan. Tapi apalah daya, ketika Laut Merah tertutup kembali, siapa yang dapat menolong Fir'aun? Dan ia langsung sadar mengingat bahwasanya Tuhan Musa adalah Tuhan yang sebenarnya. Kita lihat lagi banyak contoh, banyak ibrah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari malapetaka orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur. Terlebih orang yang sombong dengan ilmu yang ia miliki. Ilmu yang kita miliki bukan karena kita yang mendapatinya, bukan karena kita yang berusaha. Ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para ulama, para guru kita terdahulu. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengaruniai ilmu kita. Ilmu manusia hanya setetes buih di lautan. Tidak bisa kita sombongkan. Apa yang perlu kita sombongkan? Penyakit. Wahai saudaraku, salah satu penyakit
ujian bagi orang yang berilmu, yang merasa dirinya berilmu. Satu yang sangat sensitif adalah kesombongan. Di sini adalah ujian bagi kita. Ujian bagi kita orang yang mempunyai ilmu. Bagaimana kita membuang sifat sombong atas ilmu yang kita dapatkan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang selalu mengawasi, yang selalu berusaha untuk tidak terasuki oleh sifat sombong adalah benar-benar manusia yang akan dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, ada satu obat bagi manusia untuk menghindari, untuk menghilangkan sifat sombong dalam hati kita. Sebagaimana sabda Nabi, innakum lataquluna an afdalil ibadah at-tawadu. Rawahu Hafiz Ibnu Hajar fil Amal. Sungguh, kata Nabi, kalian telah melalaikan salah satu bentuk ibadah. Sungguh kita sudah melalaikan salah satu bentuk ibadah. Ibadah apa? Ibadah yang paling utama, kata Nabi Muhammad SAW. Ibadah apa itu? Tawadu. Rendah hati. Rendah hati untuk apa? Rendah hati dari segala hal yang dapat mengotori hati kita. Terutama mengotori hati kita adalah sikap sombong, sikap takabur. Jadi obat yang sangat mujarab, obat yang sangat pasti untuk menghilangkan sifat takabur dalam hati kita sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, at-tawadu, yaitu rendahlah hati kita. Jangan kita menganggap remeh orang lain. Jangan kita pernah bangga dengan jabatan yang kita miliki. Jangan kita bangga dengan wajah kita yang tampan. Jangan pernah kita bangga dengan wajah kita yang cantik. Semuanya dari Allah. Kita lahir dari setetes air mani yang hina. Kembali kita nanti masuk dalam kubur terbujur seperti bangkai yang tidak ada gunanya. Jadi apa yang kita sombongkan di dunia, semua yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kesimpulan daripada khutbah ini, marilah saudara-saudaraku semua, kita ingat bahwasanya apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan, harta kita, kekayaan kita, ilmu kita yang kita miliki, itu semua berasal dari Allah. Tidak perlu kita sombongkan, tidak perlu kita angkuhkan kepada orang lain, karena kita nantinya kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu semua akan kita bertanggungjawabkan di hari kiamat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.